Sebelumnya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan begitu baik atas kehidupan kita semua. Tuhan sudah pimpin perjalanan kami bertiga, saya dengan istri, dengan Bapak Denny, yang sudah hadir di tempat ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaan dari Ibu Gembala Senior dan Bapak Ibu Gembala di Jajak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya tidak terlambat saya mengucapkan selamat Imlek, kongsi-kongsi. Ya, itu merupakan satu adat untuk di tahun Imlek. Nah, tentunya tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan Januari. Tepatnya di tanggal 29 Januari. Kita bersyukur pada tahun 2023 ini kita dalam satu bulan kita bisa merayakan 2 kali tahun baru. Tahun baru yang pertama tanggal 1 Januari adalah tahun baru Kabisat. Dan tanggal 22 Januari minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Imlek. Nah, tentunya kita semua tahu tahun 2023. Tahun apa Bapak Ibu? Tahun kelinci. Ya, tentunya banyak hal, banyak orang-orang yang berkata, kita sudah dengar lewat media massa, lewat apapun televisi. Banyak orang yang di tahun 2023 selalu bertanya, bagaimana dengan tahun kelinci ini? Apakah tahun kelinci ini membawa berkat? Adat Chinese banyak yang masih menganut show kelinci. Saya kalau melihat, mendengar ada 5 show yang akan mengalami keberuntungan di tahun 2023. Itu kata mereka. Tapi kita berbahagia, kita anak-anak Tuhan, anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak mempercayai sio anjing, sio kerbau, sio babi, sio kelinci. Kita adalah sio Tuhan Yesus. Amin. Nah, mungkin sepanjang 29 hari yang kita sudah lewati, tentunya banyak hal yang sudah kita lalui. Apapun harapan dari Bapak Ibu, harapan kita semua, tentunya ada hal-hal yang baik yang kita rindukan, yang kita rencanakan, yang kita inginkan. Tapi mungkin sepanjang perjalanan tanggal 1 sampai tanggal 29, kita belum menikmati apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Mungkin ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin ada hal-hal yang mengalami kegagalan. Tapi tentunya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki iman, kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan punya rencana baik dalam hidup kita semua. Tadi pagi kita belajar bagaimana kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Kita tidak tahu apa
yang akan terjadi di tahun 2023. 29 hari kita sudah lalui. Kita tidak tahu besok, bulan Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Kita sudah dengar tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Akan terjadi krisis ekonomi global. Tapi malam hari ini, petang hari ini, mari kita mau imani apapun yang menjadi aktivitas kita semua. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau libatkan Tuhan, ada satu terobosan yang indah. Amin. Kita tentunya tahu. Kita sudah mendengar 2023 adalah tahun yang gelap. Itu kata dunia. Tentunya kita tidak boleh meremehkan. Kita pun harus siap. Kita pun harus berjaga-jaga. Karena apa? Kita pun tidak pernah kebal dengan terhadap apa yang dikatakan itu resesi. Kita sudah belajar. Kita 3 tahun sejak awal COVID 2020. Kita sudah mengalami, kita sudah menjalani masa-masa sulit. Dan ini tidak pernah didengungkan COVID-19. Tidak ada satupun, tidak ada negara pun sebelum tahun kejadian COVID ini dia mengikrarkan ada COVID. Dunia tercengang. Tidak ada pernah yang menyangka COVID ini terjadi. Tapi di tahun 2022 semua pemimpin negara, bahkan pemimpin negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, sudah memberikan satu statement. Ayo, hati-hati di tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Seandai kata itu terjadi, kita pun sebagai anak Tuhan tidak bisa kebal dengan terhadap namanya itu resesi global. Kita mengalami 3 tahun masa yang sulit, masa COVID. Kita pun sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga mengalami. Kita tidak bisa luput itu dengan kondisi dunia. Tapi bersyukur kita anak-anak Tuhan punya Allah yang hidup, punya Allah yang dahsyat. Tuhan menolong, Tuhan membela, membentengi hidup kita. Inilah tahun 2023. Mungkin krisis global itu sudah mulai terlihat. Begitu banyak hal-hal yang sudah nampak di depan kita. Kita pun mungkin mengalami, tapi kita bersyukur. Kita sebagai anak-anak Allah. Kalau tadi pagi saya berbicara, kita hidup ini kehidupan yang berharga. Kita diciptakan dengan kemuliaan Allah. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan sudah tebus di Kalvari. Dengan kemuliaannya. Tuhan sudah ciptakan kita. Apakah
pengorbanan Tuhan yang begitu mulia, begitu besar, begitu agung, kita mau sia-siakan? Apapun keadaan kita, mungkin petang hari ini kita masih mengalami, kita masih diselimutin segala percobaan, bahkan mungkin kegagalan sudah kita alami. Tapi kita harus percaya dan yakin Tuhan sudah ciptakan dengan kemuliaannya. Tentunya kita ini hidup, kita sudah ditebus. Bukan kita untuk memenuhi dunia ini. Kita tidak membuat sumpek kota jajak ini. Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara, saya pun ada di tempat ini. Kita hidup di dunia ini. Tentunya Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita semua. Baik dalam pribadi, lepas pribadi. Dalam keluarga kita, mungkin masih ada di dalam pendidikan kita. Adik-adik kita, anak-anak kita masih mengenyam pendidikan. Tentunya Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Bahkan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dalam keluarga kita? Amin. Nah, oleh sebab itu, mari jangan kita lalai. Jangan kita tidak siap hidup kita. Mari kita mau rubah kehidupan kita. Apa yang menjadi kegagalan? Mungkin kita menjadi beban hidup kita. Tapi coba kita mau lihat kemuliaan Allah itu. Allah sudah menciptakan kita semua. Mari di tahun 2023, jangan semua percobaan itu hanya menjadi beban hidup kita. Tapi mari kita coba paradigma kita. Percobaan yang ada, kegagalan kita yang ada, yang di depan kita. Jadikan itu berkat dalam hidup kita. Amin. Memang tidak gampang Bapak Ibu merubah dari beban menjadi berkat. Sangat sulit. Mungkin kalau kita berkata mudah. Tapi untuk melakukannya itu sangat sulit. Tapi kalau kita mau melibatkan semuanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup merubah dari beban menjadi berkat. Amin. Nah, petang hari ini saya akan menyampaikan bahwa firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat yang pertama hingga ke-6. Mari kita mau baca Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Sudah dapat, kita bisa baca di dalam media. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat 4.
Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat yang 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kalau kita lihat pada zaman di kejadian ini, Ishak, anak dari Abraham, tentunya kita sudah tahu ya. Pada saat itu terjadilah kelaparan yang dahsyat. Kalau kita sudah baca, bukan kelaparan yang pertama yang sudah terjadi itu. Tentunya seorang, kalau negeri itu mengalami satu kelaparan, tentunya semua akan kena dampaknya. Sama yang tadi saya beritakan, kalau misalkan COVID-19, tentunya semua akan kena. Tapi Tuhan sanggup menjaga, Tuhan bisa meluputkan. Jadi pada kejadian di 26 ini, Ishak ini adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Keturunan dari Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai 6. Pada saat itu si Ishak akan berangkat pergi ke Mesir. Karena apa? Di Israel atau Kanaan itu terjadi satu kelaparan yang dahsyat. Dia akan berangkat pergi ke Mesir. Karena pada saat itu Mesir mungkin masih mengalami satu kelimpahan. Di Mesir banyak makanan. Oleh sebab itu secara naluri Ishak pun akan keluar dari Kanaan menuju ke Mesir. Tapi kalau kita baca, Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Apakah saat itu Ishak memberontak dengan firman Tuhan, melarang untuk pergi ke Mesir? Tidak, kalau kita lihat, Ishak menurut apa yang Tuhan firmankan. Jadi hal yang pertama, Ishak adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Memang Ishak sudah mewarisi dari bapaknya Abraham. Kalau kita tarik ke belakang, Ishak pernah mau dikorbankan oleh ayahnya yaitu Abraham. Dari kecil, Ishak sudah mempunyai karakter yang taat kepada Tuhan. Nah, dengan ketaatan ini apa yang boleh didapatkan oleh Ishak? Seringkali tanpa kita sadari, kita mungkin melihat kegagalan-kegagalan yang kita alami. Mari kita periksa apa yang menjadi kegagalan, penyebab kegagalan itu. Mungkin tanpa kita sadari, kita kurang taat kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita, yang pertama, mari kita harus taat kepada Tuhan. Bukan hanya taat kepada Tuhan saja, tidak cukup itu. Kita pun harus taat kepada orang tua kita. Taat kepada gembala kita.
taat kepada pimpinan kita kalau kita bekerja di kantor. Taat kepada pemerintah. Jadi hal yang pertama, kalau kita taat, pasti nanti kalau kita lihat kisah ini selanjutnya, Tuhan melimpahkan apa yang sudah dikerjakan Ishak dengan ketaatan itu. Tentunya ada hal-hal yang indah di balik ketaatan. Kita pun, jangankan kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada orang tua kita. Itu pun ada hasilnya, ada buahnya. Mungkin kalau kita masih belum menjadi orang tua, mungkin kita masih belum bisa merasakan itu. Apa faedahnya, apa benefitnya taat. Tapi kalau kita sudah menjadi orang tua, menjadi bapak atau ibu atau papa mama, sudah mulai merasakan bagaimana kalau anak-anak kita kurang taat. Bahkan anak-anak kita menjadi pemberontak, tidak taat apa yang kita ajarkan. Itu merasa satu beban. Mungkin hati orang bilang nelongso. Nah, seringkali itu tanpa kita sadari, kita lupa dengan ketaatan itu. Mungkin kita sudah mengenyam pendidikan yang sudah tinggi. Kita mungkin seringkali meremehkan orang tua kita. Ah, mama ini udah kuno, papa ini udah kuno, udah enggak musim ini zaman now ini. Seringkali tanpa kita sadari, kita sebagai anak kurang taat. Bahkan kita tidak taat apa yang orang tua kita ajarkan. Nah, kita bertumbuh lagi. Seringkali orang tua menjadi kesal. Tanpa disadari, orang tua itu memberikan satu perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena kejengkelannya. Tadi pagi kita sudah belajar firman Tuhan. Kita mau jaga perkataan kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau jaga apa yang kita perkatakan. Karena apa? Dalam perkataan itu ada satu potensi. Potensi apa? Potensi berkuasa. Jadi kalau kita mau tabur A, pasti kita akan toe A. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak, kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus hormat kepada orang tua kita. Saya sudah menjadi engkong ya. Saya sudah punya cucu 2. Kalau saya lihat cucu saya nurut apa yang saya omongkan, misalkan saya minta suruh, Sion, tolong ambilin ini. Nurut, dia ambil. Saya sebagai orang tua, sebagai kakek atau engkong, saya tidak sayang-sayang apa yang dia minta. Bahkan mungkin dia belum minta, saya akan beri. Itulah naluri seorang kakek. Seorang orang tua. Tanpa disadari, kita sering kali melakukan hal ini. Bukan hanya kita tidak taat kepada Tuhan, tapi mungkin kita kurang taat kepada orang tua kita. Tapi kalau kita
belajar dari Ishak. Ishak orang yang taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tuanya Abraham. Ini satu pelajaran dalam hidup kita. Karena apa? Di balik ketaatan itu ada berkat yang luar biasa. Tentunya kalau kita sebagai anak, kita punya orang tua, kalau kita mau taat. Tentunya orang tua mana yang akan memberikan atau memperkatakan kata-kata yang tidak berkenan. Tentunya orang tua mana yang mau mengatakan hal-hal yang tidak baik. Saya yakin percaya kalau kita sebagai anak, kita taat kepada orang tua akan menurunkan berkat. Baik itu berkat doa, baik berkat-berkat secara materi. Tanpa kita minta, orang tua kita pasti memberikannya. Oleh sebab itu mari, hal yang pertama mari kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau taat kepada orang tua kita. Karena apa? Ketaatan itu tidak akan sia-sia. Ketaatan itu akan menuai banyak-banyak berkat. Tidak mungkin ketaatan itu akan sia-sia. Kita mau lanjut. Hal yang kedua, kita mau baca di dalam ayat 12. Ini hasil dari ketaatan. Ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat ke-13, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14 lanjut. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sampai ayat ke-14 dulu. Nah, ini adalah hasil salah satu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Ishak. Karena apa? Karena satu, ketaatan dari Ishak. Ini adalah follow up-nya, hasilnya kalau orang taat kepada Tuhan. Kita pun yakin kita adalah sebagai wakil utusan Tuhan. Kalau kita masih di posisi anak, orang tua ini adalah wakil dari Allah. Jadi jangan sepelekan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Demikian juga kalau kita mau taat kepada orang tua kita. Pasti orang tua itu akan memberkati kita lewat doa yang dipanjatkan. Lewat apa yang orang tua itu bisa berikan kepada kita. Ini ada satu potensi kita mendapatkan satu berkat ilahi. Apabila kita melakukan hal yang pertama yaitu ketaatan. Seringkali anak-anak yang mengalami satu kegagalan, hidupnya berantakan. Kalau kita mau tarik ke belakang, oh pantes ya. Kenapa anak ini tidak pernah berterima kasih kepada orang tua?
Kalau orang Chinese bilang, kalau kita punya anak uhao ya, betul ya, uhao. Wah itu luar biasa. Seneng banget kita punya anak yang uhao. Orangnya anak yang taat, nurut. Saya pun sudah terbiasa, saya beserta istri. Tatkala saya dikaruniai anak, Besaliel. Saya tiap pagi, saya selalu berdoa untuk anak. Sampai anak saya menikah. Saya tiap hari tidak pernah luput sekalipun. Saya selalu berdoa untuk anak dan mantu saya. Setiap hari tanpa terkecuali. Saya mintakan doa berkat untuk anak dan menantu. Tatkala saya dikaruniai seorang cucu pertama Sion. Saya punya tugas sebagai kakek dan istri saya sebagai nenek. Saya harus tambahkan lagi doa untuk anak, menantu, dan cucu saya. Tanpa terlewatkan setiap hari. Tahun lalu muncul cucu saya yang kedua. Saya pun sebagai engkong, saya harus berdoa lagi. Tiap pagi anak saya, menantu saya, kedua cucu saya. Itu yang saya lakukan hari tiap hari dan selalu saya ingat dan harus itu saya lakukan. Karena saya tahu, saya sebagai orang tua, saya harus berdoa untuk anak, menantu, dan cucu-cucu saya. Karena apa? Saya sudah terbiasa dengan iklim ini. Saya dilahirkan oleh mami dengan papi almarhum. Tidak pernah lupa tiap hari mendoakan saya. Dan sampai hari ini pun mami saya terus mendoakan saya, cucu, sampai cicit. Oleh sebab itu, ini hal yang remeh sebetulnya. Awalnya dari apa? Dari ketaatan. Kalau kita tidak uhau sama orang tua akan mungkin lupa. Mungkin nggak sampai, jangankan sampai anak, cucu, cicit. Saya dibesarkan di satu kondisi penggembalaan. Kalau saya ingat masa kecil saya, papi mami mendedikasikan hidupnya 100% untuk pekerjaan Tuhan. Saya sampai hari ini ingat. Kita mulai, papi mami merintis di kota Jajak ini, di desa Jajak. Saya masih ingat betul dengan Kong Hin. Kong Hin itu adalah papa dari Tante Hong. Cucu ini Desi sama nama Yusan. Saya sangat ingat betul, sampai hari ini pun saya ingat. Kebaikan dari keluarga Kong Hin. Kong Hin menopang pekerjaan Tuhan. Sampai di cabang-cabang. Saya ingat betul sampai hari ini. Kalau pada hari Natal, saya masih ingat pada saat itu saya masih SD. Apa yang dikerjakan dengan Kong Hin? Bawa super band ya, waktu itu mobil kuno.
bawa genset atau homelet ke cabang-cabang, ke Sarongan, ke Sanggar, ke Selir Agung. Waktu itu belum ada PLN, belum ada listrik. Kong Hin bawa genset itu. Kalau nggak salah saya ingat ya, Tante Hong, betul nggak? Itu asistennya Kong Hin namanya Sulaiman ya, betul? Sulaiman. Saya ingat betul. Pasang genset, pasang toa ya, waktu itu belum ada sound system yang bagus ya, toa. Saya lihat sosok dari Kong Hin. Kong Hin adalah orang yang taat kepada Tuhan. Saya belajar banyak daripada papi, mami. Pada saat perintisan jajak. Pada saat itu saya masih kecil. Mungkin saya masih SD. Tapi saya masih ingat sampai hari ini. Saya masih ingat apa yang dikerjakan oleh papi. Bersama dengan Kong Hin. Tidak pernah lelah. Kalau bulan lalu ya, Desember, Siana sempat membuat satu drama ya. Itu mengingatkan saya. Saya hidup pada saat itu penuh dengan kekurangan. Saya ingat saya dengan kakak saya. Tatkala ada berkat kue tar. Pada zaman itu belum banyak orang bisa memberikan kue tar. Tapi apa yang diperbuat oleh papi mami? Begitu dapat berkat, sepotong kue tar. Gak langsung dikasihkan anaknya. Apa yang diperbuat? Papi menyerahkan. Waktu itu kebetulan seorang hakim. Kalau nggak salah Yan Pusadan ya dia. Yan Pusadan. Diberikan. Saya mungkin pada saat itu sebagai anak mungkin kecewa. Gimana ya papi mami ini nggak pernah kasih kue tar. Sudah dikasih dapat berkat kok dikasihin orang. Saya mengingat sama kakak saya. Cik D. Kalau ada tamu, ada mangga, dikupas. Saya dengan Cik D ini, kebagian apanya? Peloknya, tahu ya? Dikerokotin peloknya. Tapi saya boleh melihat, ini taburan-taburan yang sudah ditaburkan papi dan mami. Mengajar anak-anaknya untuk apa? Tahu bahwa semua apa yang dikerjakan papi mami itu tidak pernah sia-sia. Pasti ada tuaian berkat. Karena apa? Papi dan mami taat. Taat melayani. Gak pernah jerah. Tidak pernah lelah. Apa yang dikerjakan papi dan mami. Apa hasilnya? Tidak mungkin yang dikerjakan papi mami itu berhenti sia-sia. Enggak mungkin. Yang menikmati siapa? Anak-anaknya. Cucu-cucunya. Sampai cicit-cicitnya. Itu menikmati berkat Allah. Amin. Oleh sebab itu saya sangat mempercayai. Apa yang sudah dikerjakan orang-orang tua kita.
taburan apa yang sudah dikerjakan orang-orang tua kita tidak akan berhenti, tidak akan sia-sia. Itu ada hasilnya. Kenapa? Ketaatan. Jadi sore hari ini, mari kita belajar. Saya mengingatkan lewat firman Allah, kebenaran firman Allah. Mari kita mau tumbuhkan sesuatu yang taat. Yang pertama tentunya taat kepada Tuhan. Tapi kita pun tidak berhenti, hanya berhenti sampai ketaatan kepada Tuhan saja. Kita harus taat kepada orang tua kita. Saya bersyukur kalau Ko Teguh kemarin mengingatkan Ko Sin Hok, hari ini berapa tahun Papi nggak ada? Berapa tahun Ko Teguh? 7 tahun. Pas hari ini. Betul? Kemarin, waktu Hose ulang tahun. Persis ulang tahun Papi. Saya masih ingat 7 tahun yang lalu. Papi masih di rumah sakit Siloam. Merayakan ulang tahun yang terakhir. Pada saat itu ada beberapa jemaat yang mengikuti. Waktu itu kalau nggak salah Ernie ya. Ernie dari Cilisyong datang ke rumah sakit. Saya ingat juga Peter, anak dari Kotejo, waktu itu sempat hadir. Pada ulang tahun itu, kita memberikan puding. Papi bilang sama istri saya, besok lagi ya. Ternyata malam itu makan puding yang terakhir. Saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena apa? Ketaatan. Taat itu penting, sangat-sangat penting. Dan itu kita mungkin sebagai orang tua, kita mau belajar taat kepada Tuhan. Agar apa? Keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit, itu benar-benar hidup dalam keberkatan Allah. Amin. Apakah Bapak Ibu mau? Mari kita belajar teladan yang baik yang sudah dilakukan oleh gembala senior kita. Banyak hal yang selalu membuat saya semakin hari semakin matang. Pada saat Papi nggak ada, 7 tahun yang lalu, saat itu saya terbuka dengan jelas bahwa apa yang sudah dikerjakan Papi itu tidak sia-sia. Dan ketaatan kepada penggembalaan sidang jemaat di Jajak ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Dan ada tuaian besar yang akan terjadi kepada anak, menantu, cucu, bahkan cicit. Oleh sebab itu, saya mau dorong. Apapun posisi Bapak Ibu, masih belum menjadi orang tua, belum berkeluarga, ayo kita mau taat kepada Tuhan.
taat kepada orang tua. Mungkin kita sudah menjadi orang tua. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau ulurkan tangan kita tiap pagi untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk cicit-cicit kita. Supaya apa? Keturunan kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Ini hal yang sederhana, tapi ini hal yang sangat fundamental, sangat mendasar. Ketaatan. Kalau kita kembali lagi ke Ishak. Ishak seorang yang taat. Kalau dia mau pergi ke Mesir, Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di Gerar. Tuhan menjanjikan apa? Tuhan akan memberikan keturunan, beranak cucu di sana, dan semua keturunan itu ada menjadi keturunan yang diberkati. Dan terbukti di ayat 12 yang kita baca, pada saat dia menabur Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Diberkati secara luar biasa. Sehingga Ishak mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah. Nah, tentunya keberhasilan ini dilihat oleh orang-orang Filistin. Sehingga orang Filistin menjadi cemburu kepada Ishak. Mungkin kita pun sebagai keluarga-keluarga yang diberkati, mungkin kita tidak luput tatkala kita diberkati. Ada orang-orang yang cemburu dengan kita. Kalau cemburunya positif, oh bagus. Very good. Kalau positif. Tapi di kisah ini apa? Cemburunya enggak positif. Dia akan membuat satu kecemburuan yang negatif. Karena apa? Orang-orang Filistin, bahkan Raja Filistin, Abimelek pun, itu cemburu dengan keberhasilan yang Ishak dapatkan. Nah, pada saat itu tentunya Ishak mempunyai banyak kawanan domba, lembu. Tentunya binatang-binatang itu perlu apa? Perlu air untuk minum, untuk ternaknya. Nah, kalau kita mau baca ayat 15. Segala sumur yang dapat digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Dari kecemburuan, keberhasilan dari Ishak, Raja Filistin dan orang suruhan dari Filistin itu memerangi, bahkan mengusir Ishak untuk turun ke lembah Gerar. Ishak pun harus turun ke lembah Gerar. Dan dia mengatakan menetap di sana. Kemudian apa? Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham atau ayahnya. Nah,
Dari situ hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu atau di lembah Gerar. Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Nah, sumur-sumur itu sebetulnya sumurnya siapa? Kalau kita baca, ini sumurnya papanya Ishak, yaitu Abraham. Dulu pernah digali oleh papanya, oleh Abraham. Tapi tatkala sumur itu sudah tidak terpakai lagi, ditutup oleh orang-orang Filistin. Pada saat itu Ishak mau menggali lagi sumur yang tadi sudah tertutup tanah. Mendapatkan air itu membual, keluar dengan airnya. Kalau orang sekarang bilang sumur artesis ya. Jadi banyak ada air itu yang sampai keluar sendiri tanpa dipompa. Sehingga apa? Ishak pun dia tidak diakui sumur yang sudah digali ini adalah sumur ayahnya. Direbut lagi. Direbut lagi. Pada saat itu Ishak sangat membutuhkan air. Karena apa? Ternak perlu minum. Sangat dibutuhkan air minum itu. Kita pun sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari itu namanya minum atau air. Pada zaman dulu, orang menggali sumur itu tentunya bukan hal yang mudah. Karena apa? Pada saat itu semua menggali sumur secara tradisional. Secara konvensional. Itu begitu banyak energi yang harus dibuang. Harus banyak tenaga. Harus banyak biaya untuk dikeluarkan itu. Kalau mungkin zaman sekarang itu mungkin kita mau cari air. Kalau industri-industri itu mau cari air. Itu mungkin lebih mudah daripada dulu. Dia tinggal panggil kontraktor drilling atau kontraktor pengeboran. Bisa dibor. Mungkin dibor 100 meter, 150 meter. Keluar air. Itu pun dipompa dengan air. Bisa. Zaman dulu nggak ada perusahaan air AMDK ya. Kalau saya ngomong AMDK, air minum dalam kemasan. Tidak ada Aqua, tidak ada Cleo, tidak ada mineral. Semua dia dapat airnya itu dari sumur tradisional. Kalau kita sekarang mudah, butuh air minum, tinggal beli, tinggal mau apa? Aqua, klub Aqua, mau Cleo, mau mineral, mudah. Dan industri sekarang sangat membutuhkan air. Kebetulan saya berkecimpung di bisnis saya itu bisnis air. Saya sangat tahu kebutuhan air itu di industri bagaimana sangat pentingnya. Saya minggu lalu, saya sempat satu pimpinan, owner dari yang punya Cleo ya, PT Sariguna. Dia datang ke kantor saya beserta kepala engineering seluruh Cleo ini seluruh Indonesia. Sempat kita diskusi, minta waktu sama saya di kantor. Mereka bertiga. Nah, setelah itu kita bicara. Kebetulan saya rekanan dari industri Cleo ya. Dia punya masalah satu di Kendari. Di Kendari itu dia punya plan sekarang sudah oleh pemerintah di sana dilarang untuk ambil air
bawah tanah. Air bawah tanah. Itu udah dilarang. Saya juga nggak tahu, itu informasi yang saya dapatkan karena dia bilang dari orang legal dia tidak dapat izin lagi untuk ngebor sumur. Memang ini peraturan ini sudah lama. Dulu sempat pemerintah daerah itu melarang untuk ambil air tanah itu berkelebihan. Sampai pernah ada satu peraturan industri itu hanya diperbolehkan hanya maksimum 5 sumur. Sumur dalam ya, deep well, itu 5 sumur. Nah, Cleo ini dia bilang, bagaimana Pak Gunawan? Kita sudah dilarang untuk membuat sumur lagi. Ya, jadi mungkin ya, maaf kata, seringkali kita ini tertipu dengan iklan. Iklan itu semua aqua dari air pegunungan. Betul enggak ya? Air pegunungan. Ya sebetulnya enggak semua air pegunungan. Nah kalau semua air pegunungan, gimana kalau pabriknya misalkan yang tidak ada gunungnya? Bagaimana? Ya satu-satunya dia harus ambil air namanya itu deep well atau sumur dalam. Dia diskusi dengan saya, gimana Pak Gunawan? Di sana sudah ditutup, tidak boleh. Padahal dia udah punya plan di sana. Produknya Cleo ya, kalau Bapak lihat itu Cleo itu Sariguna, itu customer saya. Aqua, Mineral itu customer saya juga. Setelah itu dia punya ide, bagaimana Pak Gunawan? Di situ ada sungai yang dia mau ambil diolah, di treatment. Dia tawarkan ke saya, tapi saya bilang maaf, saya tidak mau terima proyek ini. Karena apa? Sangat berisiko. Kalau air sungai diolah jadi air bersih, saya sanggup. Tapi kalau air sungai diolah jadi air bersih, terus dijadikan air minum, ini sangat-sangat rentan, riskan dengan saya. Saya tidak mau spekulasi, saya tolak dengan halus. Saya tidak mau terima proyek itu. Walaupun saya diiming-iming ini nilainya agak besar, saya enggak mau. Daripada saya jadi beban dan nama saya nanti tercoret kalau gagal, saya enggak mau. Jadi kenapa saya katakan ini? Air sangat dibutuhkan. Pada saat zaman Ishak, itu air sangat diperlukan. Kalau kita tadi baca, ada yang pada saat Ishak menabur, terjadi pelipat gandaan, berapa kali lipat Bapak Ibu? 100 kali lipat. Saya tidak tahu berapa banyak lembu, berapa banyak sapi. Saya yakin di firman Tuhan tidak menyebutkan jumlah. Betul enggak? Saya enggak tahu jumlahnya berapa. Berapa ribu. Saya bayangkan saja. Kalau ternaknya itu misalkan pada saat dia menabur, itu misalkan taruhlah kita ngomong, nih 100 domba campur tak, domba, lembu, sapi. Kalau dia terjadi pelipat gandaan 100 kali lipat, kira-kira berapa? Bisa hitung kan? 100 dikali 100. Bukan main, itu luar biasa. Berapa kubik air yang dia harus butuhkan untuk kasih minum ternak tadi. Jadi hal yang penting dia harus cari itu namanya air. Dia harus gali sumur-sumur yang warisan dari papanya Abraham. Tatkala dia gali, terjadi pertengkaran yang hebat. Orang Filistin mengadakan perlawanan. Tidak boleh. Sampai di dalam firman Tuhan dia katakan, apa yang sudah digali itu ditutup lagi.
Sehingga apa? Ishak harus berpindah tempat lagi untuk menggali sumur baru. Kalau kita lihat di sini ayat berikutnya, ada sampai dinamai yaitu sumur Esek. Yang kedua sumur Sitnah. Setelah itu dia gali lagi sumur yang ketiga yaitu sumur Rehobot. Baru Ishak pada saat itu dia lega mendapatkan sumur yang akan dipakai untuk ternaknya. Nah, kalau kita mau tarik pelajaran, Ishak pada saat dia melakukan apa yang sebetulnya hak dia, itu karena sumur itu milik papanya atau Abraham. Tapi tidak diperbolehkan, terjadi pertengkaran. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak tidak melawan, tidak mengadakan satu perlawanan yang hebat. Dia ganti dari sumur satu ke sumur yang kedua sampai sumur yang ketiga. Kalau kita tarik pelajaran, hal yang kedua. Kalau tadi taat, yang kedua ini apa? Ishak tipe orang yang tidak membuat satu pertengkaran. Atau dengan lain kata, Ishak ini orang yang mengalah. Bukan berarti kalah. Seringkali hidup kita istilahnya dibuat kita ini dipersalahkan. Mungkin itu hak kita. Mungkin itu warisan orang tua kita. Tiba-tiba direbut. Nggak tahu itu dengan saudara. Mungkin nggak tahu dengan siapapun. Tapi Ishak mempunyai karakter yang baik. Pertama dia taat. Kedua dia mengalah. Mengalah. Saya banyak dapat pelajaran dari papi mami. Papi mami itu mengalah. Mengalah. Padahal itu haknya papi dan mami. Saya tahu pada waktu kecil. Saya tahu. Tapi papi mami mengajarkan. Mengalah yowis. Gak popo. Orang Jawa bilang ora popo. Sebetulnya itu haknya papi dan mami. Saya tahu. Tapi papi mami mengajarkan saya. Ngalah. Gak popo. Ngalah bukan berarti kalah. Apa yang sudah direbut sebetulnya haknya. Tapi Tuhan ganti secara luar biasa. Oleh sebab itu mari. Ayo. Ada orang yang mengajak bukan pertengkaran fisik ya. Saya nggak bicara pertengkaran fisik. Mungkin seolah-olah merebut bisnis kita. Mungkin merebut kekayaan kita. Mungkin apa yang kita sudah kerjakan dengan jerih payah. Tiba-tiba diambil. Nggak tahu itu family, nggak tahu itu keluarga. Hilang. Lenyap. Itu kan merupakan satu kerugian kan? Bukan keuntungan. Tapi coba kita mau belajar seperti Ishak. Tahu itu sumur-sumur yang sudah digali oleh Abraham papanya. Direbut. Dia tidak memberontak. Dia tidak mau pasang badan. Dia menggali lagi sumur kedua. Sumur ketiga. Nah ini loh. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari.
Yuk kita mau ngalah deh. Mungkin pada saat itu kita sakit, merasa kehilangan, hak kita mungkin diambil. Tapi kalau kita mau mengalah, kita tidak menjadikan itu merupakan satu pertengkaran pertikaian. Tuhan punya cara yang indah. Tuhan sanggup mengembalikan hak itu 100 kali lipat. Amin. 100 kali lipat. Kalau Ishak bisa mengalami 100 kali lipat, kita pun bisa mengalami berkat itu 100 kali lipat. Amin. Saya sangat meyakini itu. Saya sadar hak papi mami itu diambil. Tapi kalau dihitung sampai hari ini, berkat yang semua keturunan papi mami itu, saya yakin lebih dari 100 kali lipat. Bukan melihat nilai uangnya loh ya. Oleh sebab itu mari kita mau belajar. Hal yang pertama, taat. Hal yang kedua, ayo ngalah. Bukan berarti kita kalah. Ya. Memang berat, sulit. Tidak gampang. Tidak gampang, Bapak Ibu. Tidak gampang. Saya pun banyak mengalami hal-hal ini. Apa yang saya sudah rintis, tiba-tiba hilang. Tapi coba kita mau ngalah. Bukan kita kalah, tapi kita mengalah. Kita mau serahkan sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku terima ini milik-Mu. Dan kita yakini Tuhan pasti memberkati seperti Ishak ini 100 kali lipat. Mungkin hari ini mungkin kita tidak percaya. Bahkan mungkin pada saat kita membaca ini, opo yo tenan to Ishak iki diberkati 100 kali lipat. Oke loh ini 100 kali lipat. Kalau 2 kali lipat itu mungkin masih oke. Ini 100 kali lipat. Begitu luar biasa. Cikal bakalnya dari mana? Dia diberkati 100 kali lipat. Dia menabur. Menabur ayat 12 tadi. Menaburlah. Apa yang ditabur Ishak? Ketaatan. Ngalah. Taat kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Tidak ada tuaian tanpa taburan. Oke, setuju? Tidak ada tuaian yang besar kalau tanpa ada taburan. Jadi saya sangat yakin. Saya pun hari ini berdiri sama istri saya, sama kakak saya, sama Ko Sugiono, Siane, Jerry, anak saya, menantu saya, bahkan cucu saya, cucu dari pendeta gembala saudara Sugiono. Sampai hari ini Tuhan memberkati kita. Karena apa? Taburan dari papi dan mami. Taburan papi dan mami. Saya sangat yakin itu. Dan terus Tuhan selalu pelihara begitu dahsyat. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu taat kepadanya. Selalu ngalah. Gak pernah, gak ada kamusnya. Orang taat itu susah. Gak ada. Gak ada.
Mari kita mau mawas diri. Apapun kita sekarang posisinya, mungkin kita sebagai anak. Mungkin kita sebagai orang tua, papa, mama. Mungkin kita sebagai kakek dan nenek. Mari ingat, pertama kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada orang tua kita. Kita mengalah, belajar mengalah. Bukan berarti kalah. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti ganti 100 kali lipat. Amin. Kok gak yakin kayaknya nih, bener gak nih 100 kali lipat? Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Amin. Yang amin besar itu dapat 100 kali lipat. Amin. Sebab itu yakin nih. Pegang firman Tuhan itu. Jangan sampai firman Tuhan itu lepas dari kita. Jadikan firman Tuhan itu rema dalam hidup kita. Tadi pagi saya berbicara masalah libatkan Tuhan. Segala apa yang Tuhan, yang kita rencanakan. Kalau kita mau libatkan Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun dan pasti Tuhan akan memberkati. Sore hari ini kita sudah belajar ketaatan. Kita taat, pasti kita akan menuai berkat ilahi yang begitu besar, begitu dahsyat. Kalau kita mau lanjut di ayat berikutnya, ayat ke-30, hal yang ketiga kita mau belajar, ke-30. Kemudian Ishak mengadakan apa? Perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Loh, kalau kita lihat kisah ini, saya tercengang. Luar biasa Ishak ini. Perjalanan Ishak itu merupakan satu teladan bagi kita. Kalau Ishak tadi hanya dirapas, hanya direbut. Setelah itu Ishak diusir, dimusuhi. Tapi kalau lihat kita endingnya di ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan apa? Perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Ini yang tadi saya bilang, ngalah bukan berarti kalah. Luar biasa Ishak ini. Tidak mudah. Hal yang ketiga ini, Ishak adalah orang yang bisa mengampuni. Bahkan dia apa? Memberkati musuhnya. Gak gampang ini Bapak Ibu. Mungkin orang yang pernah menyakiti kita. Jok sampai jangankan makan. Air sak gelas aku aja gak kasih itu. Disopoy melengos sudah. Titenono yo. Wis ngambil hakku. Hakku dirampas, direbut. Gak bakal aku mau ngampuni. Gak bakal aku memberkati. Tapi Ishak bisa melakukan ini. Karena apa? Dia punya dasar. Dasar yang pertama apa? Taat. Orang taat itu bisa melakukan apa? Ngalah. Bisa melakukan apa? Mengampuni, memberkati. Luar biasa. Makanya tadi awal saya bilang ketaatan itu adalah fundamental. Dasar kita. Kalau kita sudah bisa taat, kita bisa melakukan hal yang kedua dan hal yang ketiga. Amin. Oleh sebab itu, mari petang hari ini, malam hari ini, kita mau belajar
sosok kehidupan Ishak. Ishak adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Taat kepada ayahnya Abraham. Orang yang suka mengalah. Dan dia bisa mengampuni, bahkan dia bisa memberkati musuhnya. Tidak gampang ini. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Janji firman Tuhan, ya tetap ya dan amin. Tinggal kita sekarang dihadapkan dengan satu pilihan. Kita mau melakukan itu atau kita tidak mau melakukan. Itu semua di hak kita menjadi pilihan. Kiranya Tuhan benar-benar bisa memberikan kemampuan kita untuk kita lebih taat, kita lebih mengalah, dan kita lebih bisa mengampuni, bahkan kita memberkati. Amin. Saya yakin berkat Allah itu tidak pernah sinar dalam kehidupan, lari dari kehidupan kita. Apapun, baik dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita. Saya bisa membayangkan 2023 terjadi krisis global. Kalau kita 3 tahun mengalami COVID pun, kita sudah terpontang-panting kayaknya. Bisnis kayaknya sudah, aduh berat. Ini apalagi kalau itu terjadi krisis global. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa bicara, jangan takut, jangan takut. Benar, Tuhan beserta. Tapi kita harus bijak. Kita harus punya hikmat. Kalau sudah ada warning, ini bukan yang bicara, bukan hanya kepala negara kita loh. Mungkin kalau kita yang dikasih warning itu mungkin orang-orang yang enggak ngerti cuman ngomong doang aja ya mungkin kita enggak percaya. Ini semua loh pemimpin dunia. Begitu banyak, COVID ini banyak negara-negara yang terjadi kolaps. Bersyukur kita punya kepala negara, Presiden Jokowi yang takut akan Tuhan. Banyak negara-negara itu melirik apa rahasianya sampai Indonesia ini enggak sampai kolaps. Tidak sampai bangkrut. Begitu banyak urutan negara-negara yang sudah antri mau bangkrut. Tuhan masih cinta Indonesia. Amin. Tuhan sudah jauh-jauh sudah pilihkan seorang pimpin negara yang diurapi Tuhan, yang diberikan hikmat Tuhan. Indonesia sempat menjadi satu barometer negara-negara lain. Pembuktiannya apa? G20 bulan 11 yang di Denpasar. Semua kepala negara mau tahu rahasianya kenapa Indonesia ini masih bisa survive, bisa bertahan. Karena apa? Hikmat Allah. UMKM di Indonesia ini sangat kuat. Beda dengan luar negeri. Sekarang yang digalakkan Presiden Jokowi ini apa? Produk-produk dalam negeri. Yaitu sekarang itu banyak. Saya pun juga kena dampak kebijakan itu. Tapi saya tidak protes demi kebaikan pemerintahan negara Indonesia. Itu adalah muncul satu peraturan kalau kita mensuplai untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan negara, itu ada namanya kita harus mengantongi izin apa? TKDN. TKDN itu apa singkatannya? Tanda capaian ya komponen dalam negeri.
Jadi sekarang untuk masuk ke pemerintahan, kalau kita produk tidak dalam negeri, tidak mempunyai kandungan lokalnya itu di atas 50%, pasti akan ditolak, di-reject. Kecuali memang produk-produk yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Sebetulnya arahannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan UMKM tadi. Kenapa? Selama ini pengadaan untuk proyek-proyek pemerintah, baju seragam aja import, sepatu import, topi import, jaket import, jas safari import semua. Makanya Presiden Jokowi memberikan satu arahan harus mempunyai TKDN. Ini yang mempersulit barang-barang import. Yang terasa apa? Ini penjual supplier-supplier seperti laptop. Itu yang bail up masuk ke pemerintahan, mungkin ke Departemen Pedanka atau apa, itu sudah nggak bisa. Harus import, harus lokal. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan orang yang mempunyai TKDN. Tujuannya apa? Tujuannya supaya produksi di dalam negeri ini tetap eksis. Menyerap tenaga kerja. Inilah program pemerintah. Satu sisi mungkin bagi importer mungkin mengalami kelesuhan. Bahkan mungkin kebangkrutan kalau dia hanya bermain di sektor yang bersinggungan dengan pemerintahan. Namun kita juga nggak bisa tahu kekuatan sampai kapan. Tapi kalau tadi kita sudah nyanyikan, kita tidak tahu rencana apa. Tapi kalau kita mau, sampai itu terjadi seperti Ishak, terjadi krisis, kelaparan yang berkepanjangan. Tapi tatkala Ishak, dia taat, dia mengalah, bahkan dia bisa memberkati lawannya. Dan dia menabur. Ada tuaian besar, tuaian 100 kali lipat. Amin. Demikian juga kita. Mungkin kalau kita mengalami krisis global, ayo jangan jemu-jemu. Menabur, yuk menabur. Banyak yang kita harus tabur. Menabur ketaatan. Menabur untuk apa? Kita mengalah. Menabur untuk memberkati. Memberkati siapa? Memberkati pekerjaan Tuhan. Memberkati orang lain. Itu yang kita harus lakukan apabila kita mengalami satu siklus yang terendah. Oleh sebab itu kita sudah banyak belajar dengan pandemi ini. Pandemi ini mungkin kita sudah mulai gak bisa mikirin orang lain, mikirin awak dewe susah kok. Jangankan menabur, pas-pasan aja untung kok. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Di tengah kelaparan pun Ishak tetap menabur. Karena apa? Kita yakinin. Tidak akan ada tuaian kalau tidak ada taburan. Tidak ada seorang yang tiba-tiba mendapat satu berkat yang luar biasa tanpa ada taburan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu juga. Tetapi firman Tuhan ini untuk saya pribadi. Untuk keluarga saya. Kita mau belajar. Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau aku selama ini tidak taat.
tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, malam ini aku mau belajar taat. Kalau kita tidak bisa mengalah, kita sering mengadakan satu pertengkaran, baik itu dengan keluarga, dengan sesama. Ampuni Tuhan, aku mau mengalah. Bukan berarti kalah Tuhan, Engkau tahu keadaanku. Mungkin musuh kita sudah mengambil hak kita, sudah merebut hak kita. Tapi kita mau belajar malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau ampuni, bahkan kita mau memberkati mereka lewat 3 hal yang kita pelajari ini. Kita akan mendapatkan satu tuaian yang besar. Tuaian yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat. Itu menjadi kenyataan bagi kita semua. Amin. Saya undang pemain musik dan worship leader dan singer